welcome back to my channel Kenji Garden Purbalingga guys. Untuk video kali ini kita bahas-bahas lagi seputar bonsai atau bahan-bahan bonsai. Kita masih di area pembudidaya bahan-bahan bonsai nih guys, masih di lapak. Seperti biasa di lapak rekan-rekan kita tunggak tukul nih, banyak sekali barang-barang di sini. Dan untuk sekarang kita mau bahas sancang lagi guys, bersama rekan kita, tidak lain tidak bukan Mas Eko. Waduh, mataharinya ini guys. Arahnya mataharinya kemana ini? Untuk video kali ini kita mau bahas lagi guys seputar bahan bonsai jenis sancang bersama rekan kita Mas Eko. Halo Mas Eko. Hadir tetap semangat ini membudidaya sancang. Halo. Oke guys, dan untuk video kali ini Mas Eko lagi melakukan proses cutting atau pemotongan pemilihan dahan ranting yang tidak terpakai untuk nanti diproses-proses untuk menghasilkan gerakan atau proses berikutnya untuk menghasilkan yang lebih baik guys. Kita langsung saksikan aja prosesnya kayak gimana bersama Mas Eko, spesialis sancang. Nih guys, udah ada yang dipotong ini Mas Eko. Sedikit-sedikit. Udah tuh guys, tuh bisa diperlihatkan tuh bahan lagi ini guys. Ini hasil potongan tadi. Seperti biasa sama Mas Eko, tidak dibuang, dimanfaatkan untuk nantinya di setek batang. Karena untuk jenis sancang ini udah sering kita bahas, sangat mudah hidup guys, makanya dikumpul-kumpulin nanti ditancepin hidup, diproses, diprogram lagi. Bukan begitu Mas Eko? Ya, betul sekali. Dan kita langsung melihat prosesnya lagi nih guys. Tuh, sementara ada yang dilos dulu, yang kayak gini dilos. oh dilos Soalnya ya. ranting pertama, ranting kedua belum terlalu ini sih, agak samar ini. Oke. Beda yang kedua, ketiga malah. Betul. Ini untuk dari segi pergerakan udah lumayan bagus nih guys, udah ada gerak-gerak dasarnya. Karena sama Mas Eko ini udah sekian bulan dikawat dan udah dilepas. Ini bisa diperlihatkan dari segi alur gerakan udah ada. Tuh, Tinggal nanti lihat akarnya. lihat akar. Untuk dari segi akar bisa diperlihatkan tuh guys, akarnya mantap sekali. Ya, karena ini programan. Dari umur berapa ini Mas Eko? sekitar 8-9 bulanan lah. 8-9 bulan. Ini udah sangat kokoh. Ada segini guys. Dari ukuran satu rokok ya, Satu rokok LA sekarang udah segede apa ini ya, jempol kaki lah ya. Iya, Atau stang motor lah ini. Mantap sekali guys, ini programan akarnya Mas Eko nih. Tuh, keliling muter. Tuh, bisa diperhatikan dari segi akarnya mantap sekali, muter keliling. Untuk dari segi pembesaran, Mas Eko sendiri menggunakan sistem metode ground-groundan guys. Bisa dijelaskan ini Mas Eko untuk sistem ground-groundan ini manfaat dan keuntungannya apa? Ya, cepet lebih gede aja. Cepet lebih gede Ya, dari batang, ya. dari yang segede ini sekarang segede gini. Ya betul. Cepet gede, terus akar juga tambah besar juga ini. Ya. Kalau tinggi sih sancang biasanya apa namanya, nyebar ya. Ya betul. Kalau dipotong nyebar ke sini-sini. Udah Betul. banyak ranting, nggak bisa lurus kayak anting putri kan. Betul. Cukup atau masih ada ini tambahan? Apalagi ya, kalau media sih tanah biasa, ini tanah sawah, Ya. kasih ini apa namanya, Sekam atau bukan apa sih? Damen. ya damen, Bahasa isininya damen, kalau bahasa Indonesianya apa ya? batang padi lah, Batang yang udah padi udah kering. begitu, Iya ya. biar gembur. Sama ini kayaknya ada apa? Kayak bakaran. Ini bakaran ini juga. Oh, apa bakaran namanya? anu bekas-bekas padi yang kering ya. Iya. Oke. Itulah tadi sedikit tip untuk membudidaya sancang di lapaknya Mas Eko. Kayak gitu guys, menggunakan sistem
ground-groundan dengan media tanah sawah campur bekasan padi-padian yang udah kering dan udah ada bekas bakaran juga. Sangat subur hasilnya itu guys, bisa diperlihatkan tuh dari segi akar, batang dan juga perantingan sangat subur, lebat. Jadi untuk para sahabat bonsai di luar sana yang pengen untuk lebih cepat dari proses pembesaran batang, pangkal batang, ranting dan kesuburan daun, bisa menggunakan alternatif sistem ground langsung di tanah. Yang penting tanahnya harus gembur dan subur dan ditambahin topping-topping yang untuk menunjang kesuburan guys. Seperti di sini. Ini umur baru 8 sampai 9 bulan ya. Iya. Udah sangat subur dan udah pembentukannya udah lumayan mumpuni guys. Dalam arti ini gerak dasarnya udah dapet dan dari segi perakaran udah muter keliling karena Mas Eko pun sendiri nih suka pemrosesan pemrograman akar. Nah sekarang ini sendiri Mas Eko lagi proses cutting-cutting atau pruning-pruning untuk nantinya dibuang yang kira-kiranya ranting nggak terlalu terpakai, untuk menunggu nanti tunas-tunas baru yang keluar untuk dijadikan tanganan seperti biasa kayak gitu guys. Tuh kita bisa pilihkan dari bagian atasnya tuh. Oke lanjut guys, masih di area lapak. Mas Eko ini spesialis pembudidaya dan pemrogramer sancang. Kita mau memperlihatkan ini, masih dilihat-lihat mana yang mau dipotong. Ditemukan guys, dipotong. Jadi untuk para sahabat bonsai janganlah takut untuk memotong, karena ketika ini dipotong pun nanti dengan sangat cepat dapat keluar tunas-tunas baru dan mungkin nantinya dapat untuk dijadikan tangan atau mahkota atau apa yang jauh lebih baik. Jadi jangan takut memotong, tapi harus tetap berhati-hati dan harus pakai feeling ketika mau dipotong. Yang kira-kira nggak terpakai atau nggak berguna, potong saja. Kita cari yang untuk nantinya dapat dipergunakan untuk pergerakan guys. Nah seperti inilah contohnya. Ini Mas Eko lagi memilih mana yang mau dipotong dan mana yang dipertahankan tuh guys. Untuk jenis sancang ini juga ini bisa dikategorikan sancang small the max guys, karena tingginya pun ini 30 cm lebih dikit, tapi ini nanti kemudian ada dipotong lagi. Tuh akarnya, ini yang namanya sancang program akar guys. Kayak gini tampilannya tuh, akarnya udah muter, mantap sekali dengan sistem ground langsung di tanah. Tuh mantap sekali akarnya guys, muter keliling dunia. Tuh emang pada dasarnya untuk jenis sancang sendiri itu lumayan cenderung sangat mudah guys, untuk dari segi pemrograman akar, ranting, dan daya kesuburannya pun tinggi. Makanya ini sangat recommended untuk dijadikan bahan bonsai gitu. Dan satu lagi, apa ini Mas Eko? daunnya cepat buat kecil. Daunnya cepat buat kecil. Tuh itu kenapa Mas Eko dibuang-buangin langsung daun-daunnya? Tujuannya apa? Bisa dijelaskan? Mengurangi ini aja, biar ini cepat gede loh. Betul. Tujuan utama kita buang-buangin daunnya supaya nanti pertumbuhannya lebih cepat guys. Untuk pembesaran tangkai atau ranting dahan itu lebih cepat, karena daun pun udah berkurang sehingga asupan makanan dan mataharinya pun nanti terfokuskan di pangkal ranting, sehingga untuk area pembesaran contoh kayak gini guys, atau kayak gini ini cepet banget ketika daun-daun udah agak berkurang. Jadi untuk pembagian makanannya ini nggak terlalu banyak, fokuskan ke pangkal-pangkal kayak gini. Untuk pembesarannya ini harus dibuang sebenarnya, semua kita kurang-kurangin daunnya tuh.
tujuannya untuk pembesaran pangkal guys. Tuh gitu cara untuk mempercepat proses pruning. Tuh tinggal pelorot saja. Iya tuh guys tuh. Maka dari itu ketika para sahabat bonsai pengen untuk pangkal-pangkal dahan atau ranting ini cepat besar, kurangi daun-daunnya guys, supaya nanti makanannya bisa terfokus di ujung sini, nggak terbagi ke daun-daun. Begitu salah satu tip atau langkah untuk metode pembesaran dahan dan ranting untuk bahan bonsai jenis sancang gitu. Untuk ini sendiri nih guys, untuk dari segi lekukan ini bukan dari alam ya, ini buatan, karena ini dari kecil udah dikawat sehingga menimbulkan kesan meliuk alias ular kobra kayak gini guys. Tuh bisa dibuat atau dibikin, caranya sangat mudah guys, tinggal pakai kawat liuk-liuk. Tuh mantap sekali. Tuh. Ini sudah apa belum ini Mas Eko? Sementara ini dulu ya, sementara ini dulu. Yang sebelah kanan. Oh masih ada lagi, ini satu lagi guys, Mas Eko mau merapikan atau memproses untuk nantinya lebih bagus lagi. Kalau ini paling buat formal. Oh ini masih bahan ya. Ini selanjutnya masih kategori bahan. Akar juga udah mutar. Tapi bisa, walaupun bahan ini akar udah sangat mantap tertata, bisa diperlihatkan gue. Guys, ini dari segi akar pun udah segede jempol ya. Tuh. Ini udah proses satu potongan satu ini. Oh, ada satu potongan. Ini udah dipotong, nanti program lagi. Ya. Ini juga ya. Oh ya udah, akarnya udah sangat. Nanti tinggal ini 2. Kalau ini udah agak gede. Udah kakinya udah 4 nih guys, akarnya nih 4 ya Mas Eko ya. 4. Nih 1, 2, 3, 4. Tuh. Udah ada serabut-serabut barunya, karena ini sama Mas Eko udah dipotong press, ditanam kembali. Bagus nih guys, akarnya udah muter. Ini dulunya hasil stek juga Mas Eko? Stek semua ini. Stek, tinggal tanjep-tanjep pemrograman, di press, tanam lagi. Sebelah sana aja yuk. Oke silakan Mas Eko, mana yang mau diproses lagi? Iya oke. Mana ini? Oh mantap sekali nih guys, ternyata ini ada satu lagi bisa dikategorikan programan akar sancang mantap, lebih mantap dari yang tadi guys. Ini udah sangat jelas terlihat dari segi penataan, akar udah muter mantap, tinggal nanti bisa, sebenarnya ini udah layak untuk dicabut guys, untuk dimasukkan ke pot. Ini juga kecil-kecil cabai rawit ini. Oh ada lagi nih muter ini kecil tapi cabai rawit katanya guys. Akarnya juga udah muter programan. Enggak ini ya, enggak programan kayak. Ini seukuran, kalau sama jari aja lebih gede jarinya. Kemungkinan ini segede spidol guys. Tapi akarnya itu udah pedes. Udah muter guys, mantap sekali. Tuh. Tuh guys. Ini sancang kecil spidol tapi akarnya udah muter. Hasil stek juga. Ini kayaknya tanjepan ya. Tanjepan. Stekan tuh guys, mantap sekali. Dari segi akar muter. Ini segede spidol, kalau yang ini segede jempol kaki lebih lah, stang motor adalah kurang lebih. Nah ini akarnya udah mantap sekali guys. Tuh. Udah kokoh, kemungkinan dicabut pun udah agak susah. Ini dibikin gaya apa nantinya Mas Eko? Paling formal ini nantinya. Oh, nantinya mau dibikin gaya formal. Demek ya. Demek bisa juga untuk gaya formal, tapi kalau di gaya formal ini nanti nunggu lagi ya. Nunggu lagi ya. Masih lama lah, prosesnya masih lama. Masih bahan. Kecil paling ini semua ini. Ya, ini wahong. Wahong juga muter. Wahong tuh, ini untuk jenis wahong tuh, akar mantap. Ini juga mantap nih sebenarnya guys. Tancang juga nih guys, kecil sebenarnya sih nggak terlalu kecil, ideal lah segede jempol, tapi akarnya tuh guys muter. Karena ini sebenarnya sama Mas Eko
program. Udah di program press akarnya ya. Ini buktinya ada bekas potongan-potongannya, dipotong press, nggak terlalu pendek, cuma di press muter tuh, cuman ditanam lagi, tapi udah subur. Tinggal nunggu ranting atau dahan-dahan ini nanti untuk subur lagi, dikawat untuk dibikin gerak dasar seperti tadi guys, melintir-melintir untuk ada pembentukan sedikit, dan kita melakukan proses pencatokan ini supaya nantinya lebih rapi dan lebih terlihat indah, Cepat nutup. betul. Itulah salah satu cara atau metode untuk programan sancang guys. Di samping kita memproses akarnya, kita tidak juga melupakan bagian atasnya, di program juga untuk menghasilkan tampilan yang lebih layak untuk dilihat atau dinikmati guys. Gitu. Ini ukurannya pendek sekali guys, paling kurang lebih sekitar 5 cm ya. 5 cm nih, sama jari aja, tinggi jari Ini 10 sentian lah ya. Ya 10 cm ini kategori mame. Mantap nih guys, akhirnya tuh muter. Hasil stek juga ini Mas Eko. Ini hasil stek semua. Hasil stek semua yang ada di sini guys. Nggak ada yang cakok pala. Nggak ada yang cakok. Karena ngapain cangkok ya Mas Eko? Karena tinggal tancap aja hidup ya. Hidup mudah, sangat mudah. Sangat mudah begitu. Jadi kesimpulannya guys, untuk para sahabat bonsai di luar sana, ayo mari membudidaya khususnya jenis bahan sancang. Sangat mudah untuk dikembangbiakan, diproses juga sangat mudah begitu. Oke, tuh guys. Oke, kiranya cukup segini dulu guys video kali ini. Kita bahas tadi proses cutting merapikan sancang yang ada di lapaknya Mas Eko ini. Ada berbagai varian, karakter, dan bentuk. Dan tadi kita juga sedikit memberikan tip atau langkah-langkah memproses supaya nanti menghasilkan hasil karakter yang bagus dari segi pemrograman akar dan perantingannya guys. Itu. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Dan untuk para sahabat bonsai, jangan lupa nanti bantu channel kami Genji Garden Purbalingga. Caranya sangat mudah guys, tinggal like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih nih Mas Eko udah sedikit berbagi ilmunya untuk para sahabat bonsai di luar sana. Silakan dilanjut aktivitasnya. Akhir kata guys, seperti biasa, salam satu hobi, salam bonsai mania, dan salam dari kami Genji Garden Purbalingga. Bye bye.